ya. Jangan kasih kail, kasihlah ikan. Salah, saudara. Kasihlah ikannya. Ini adalah filosofi Cina, saudara ya. Saudara, kalau kamu kasih kail, sementara yang mau ngail itu lagi kelaparan, ya, maka akhirnya kailnya diapain, saudara? Dijual. Bukan cuma lapar, mereka pengen beli handphone, mereka pengen beli motor, mereka pengen baju mewah, mereka pengen sepatu baru. Kamu modalin dia. Kita sudah berkali-kali tuh tanya sama Damar Kasih itu. Ya, kita sudah berkali-kali lagi kita modalin, kita bikinin kolam lele, kita bikinin pertanian, kita bikin apa, habis semua, saudara. Kasih uang buat belanja ini habis. Lelenya habis embu kemana. Untung nggak rugi. Ya, habis tapi. Kenapa, saudara? Dimakan sendiri. Karena firman Tuhan, kasih kail bukan kasih ikan itu tidak ada. Adanya kasih mereka makan. Itu yang benar. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. 2024 akan ada damai. Apakah damai sejati? Bukan, tapi api dalam sekam. Nggak urusan, yang penting damai-damai katanya Amerika, katanya negara Eropa, katanya Israel kan. Padahal itu api dalam sekam. Lalu ya mereka bikin artificial intelligence, AI itu ya. Lalu AI ini dibajak, saudara. Dibajak. Ya. Kemudian dalam 2028 perang. Menuju perang dunia 3, belum ya. Lalu dalam perangnya itu terjadi resesi ekonomi. Kemudian selanjutnya urutannya ya, setelah resesi ekonomi, lihat ya, mulai 3,5 inilah di sini 3,5 tahun, saudara ya. Ini antikristus berkuasa, saudara. Resesi ekonomi yang terjadi ya, terus pandemi, ya, pandemi, lalu masuklah ke dalam bencana alam, 7 sangkakala, 6 sangkakala ya, 6 sangkakala ini harus digenapi, bencana alam di mana-mana. Lalu perang dunia ketiga, para ausia, ya, Yesus datang, membunuh antikristus, dibunuh. Itu urutannya yang terjadi, saudara. Saya katakan ini supaya Anda waspada dengan tanda-tanda zamannya. Nanti kita tahun ini damai dulu, ya. Tapi api dalam sekam. Lalu kita mengandalkan microchip, artificial intelligence, lalu dibajak, saudara. Ya, terjadilah kemudian perang dunia ketiga, resesi ekonomi, pandemi, lalu terjadi bencana alam, lalu menuju perang dunia ketiga. Disitulah antikristus berkuasa selama 3,5 tahun. Lalu Yesus datang. Lalu apa yang harus dilakukan tadi? Yesus datang ini adalah juga mempelai. Ya, bagi orang Islam, bagi orang-orang yang tidak percaya, Yesus datang sebagai panglima perang, saudara, untuk menghukum. Ini kan 2 penuaian nanti kan? Ada 2 penuaian di dalam berdarah-darah dan ada penuaian orang percaya. Penuaian berdarah-darah itu Yesus datang kepada orang Islam dan antikris sebagai penuai yang berdarah. Tapi datang kepada orang Kristen, penuaian yang perjamuan kawin anak domba. Ya. Kan ada 2 penuaian tadi kan? Ya, ada 2 penuaian ya, Anda lihat ya. Di dalam Wahyu 14 ya. Wahyu 14 ya, Anda lihat ya. Lihat, tuaian di bumi. Lihat tuaian yang pertama, maka keluarlah seorang malaikat ya, dan berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan, ayunkanlah sabitmu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Lalu ia duduk di atas awan itu mengayun sabitnya ke bumi dan bumi pun dituai. Lalu ada malaikat lain, ya, membawa sabit yang tajam
Dan seorang malaikat lain datang di mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring. Ada dua penuh yang di 14 ya. Ayunkanlah sabitmu yang tajam, potonglah buah pohon anggur, buahnya sudah masak. Lalu malaikat mengayunkan sabitnya ke atas bumi, memotong buah pohon anggur, melempar ke dalam kilang besar, itu murka Allah. Dan buah-buah pohon anggur di kilang, ya, mengalir darah tingginya sampai ke kaki kuda. Itulah perang dunia ketiga, saudara. Itulah dunia ya. Jadi ada dua penuaian. Nah, kita yang dituai, yang tidak berseberangan dengan Yesus, ya, yang tidak suka menyerahkan saudaranya sendiri, yang juga tidak suka mengkhianati saudaranya sendiri, ya, maka kita akan dituai dengan kain putih. Makanya saya ngajari Anda diakonia setiap hari. Karena kain lenan putih adalah perbuatan benar. Perbuatan benar ya, perbuatan benar righteousness di kayosune. Itu adalah diakonia, saudara. Sadek itu kebenaran, sedekah itu adalah produk dari kebenaran. Harus diakonia, saudara. Makanya saya selalu bilang, ayo diakonia, ayo sedekah. Kita ada Yayasan Damaris. Itulah kain putih kita. Jangan bermewah-mewah, ayo jangan bergaya hidup mewah. Ayo berdiakonia setiap hari. Saya tunjukkan, saya buktikan kepada Anda, saya tidak ambil 1 rupiah pun dari dana-dana yang dikumpulkan di sini, saudara. Untuk marturia, untuk diakonia, dan itu bolak-balik selalu saya himbau. Ya, itulah nanti perang dunia ketiga. Tapi dimulai dari 2024 dulu. Tenang dulu, saudara semuanya. Ya, tenang dulu. Lalu ada yang bilang, ya, loh kita jangan ngasih ikan, kasihlah kail. Salah, saudara. Alkitab tidak pernah ngajari kita untuk ngasih kail. Alkitab mengajari kita untuk kasih ikan. Ya, itu mitos ya, saudara ya. Siapa yang masih suka khotbah begitu? Kita jangan kasih kail, jangan kasih ikannya, kasihlah kailnya. Itu pengajaran yang salah, itu adalah filosofi Cina, Konfusius. Dan itu salah, saudara. Mengapa? Anda bayangkan ya, saya tunjukkan kepada Anda nih. Ini boleh bertanya ya sedikit ya. Ini Anda boleh bertanya ya setelah ini ya. Karena ini pelajaran yang sulit ya, saudara ya. Kalau Anda kasih kail vs ikan, ya, jangan kasih kail, kasihlah ikan. Salah, saudara. Kasihlah ikannya. Ini adalah filosofi Cina, saudara ya. Saudara, kalau kamu kasih kail, sementara yang mau ngail itu lagi kelaparan, ya, maka akhirnya kailnya diapain, saudara? Dijual buat beli roti, beli ikan. Kalau kamu kasih kailnya, dia ngail, belum tentu sehari dia dapat ikannya, saudara. Tapi kalau kailnya itu dijual jadi ikan, udah langsung dia makan. Lalu besok dia minta kail lagi sama kamu. Makanya orang Tionghoa kakak beradik banyak yang berantem. Karena kakaknya nggak mau ngasih makan adiknya. Dia kasihnya apa? Kasih kail, kasih kerjaan. Lalu dikasih kerjaan, ya, dititipin suruh jaga toko. Suruh jaga toko, ya jualannya laku, buat apa uangnya, saudara? Buat makan dulu. Sama modal-modalnya, habis kan. Kita sudah pernah berkali-kali ya, para murtadin kita modalin, selalu habis. Mereka lapar kok. Bukan cuma lapar, mereka pengen beli handphone, mereka pengen beli motor, mereka pengen baju mewah, mereka pengen sepatu baru. Kamu modalin dia. Kita sudah berkali-kali tuh tanya sama Damar Kasih itu. Ya, kita sudah berkali-kali lagi kita modalin, kita bikin kolam lele, kita bikinin pertanian, kita bikin apa, habis semua, saudara. Kasih uang buat belanja ini habis. Lelenya habis embu kemana. Untung nggak rugi. Ya, habis tapi. Kenapa, saudara? Dimakan sendiri. Jangan kasih kail, kasihlah ikan. Dia suruh kerja sendiri. Nggak apa-apa. Kasih makan terus dong, nggak apa-apa. Itulah sebabnya komunitas Hagios kasih sembako. Anda kita suruh
makan, kenyang. Lalu, Pak, saya kan punya motor. Ya kerja sana, cari kerja sendiri. Nggak mau punya kasih motor, nggak mau. Oke, kita kasih sembako. Terus Anda mulai cari musuh, jangan cari-cari sama kita kan. Ya sana, matilah kau. Gitu Pak, iya matilah aja kamu nggak apa-apa. Emang emang gua urusin. Saya ngasih kamu sembako bukan karena kasihan, saya ngasih kamu sembako bukan karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Udah sesimpel itu saja. Kalau kamu tetap nggak mau kerja, ya matilah kau. Ya kan? Berarti kan kamu hidupnya hanya dengan sembako saja. Ya sudah, enggak apa-apa. Sementara kecuali yang sudah invalid, ya jangan minder. Itu anggap sembako ini adalah burung gagak. Tapi ketika kamu masih muda, kamu cuma makan sembako aja dikiriman dari kita, kamu nggak mau bekerja, ya kamu jangan iri ketika orang lain punya ini, punya itu, kamu nggak punya apa-apa. Yang penting kamu ada sembako. Kamu kerjanya dengan perut kenyang. Carilah kerjaan sendiri, entah kamu jadi tukang ojek, entah kamu jadi tukang cuci, entah kamu jadi kuli bangunan, pokoknya perut kamu kenyang. Kamu tidak pergi jadi kuli dengan perut lapar, kamu uangnya utuh, dibawa pulang, kumpulin, suatu ketika kamu bikin warung sendiri, kamu ngerasain sakitnya keluar uang, sakitnya rugi, sakitnya ditipu, yang penting kamu jangan khawatir, tiap hari kita kasih makan. Itu yang benar, itu ajaran Tuhan Yesus, saudara. Bukan dikasih kail, salah saudara ya. Kailnya nanti dijual, akhirnya kita ribut. Kita kasih pertanian, akhirnya kan malah ngopus, disuruh nyangkul nggak mau, ini nggak mau, ngebos ya, malah minta uang. Ini minta uang jalan, minta uang rokok, minta uang ini, minta uang itu. Usirlah sama kita lah. Kasihan dong Pak? Enggak kasihan. Kalau kamu tidak bisa dipercaya, ya mati aja saudara. Oh, ajaran Tuhan, itu ajaran Tuhan, saudara. Kamu tidak bekerja, jangan makan, mati aja, saudara. Tapi kita kasih sembako kamu supaya kamu bekerja. Kalau kamu tetap nggak mau kerja, ya kamu akan mati sendiri. Kita pokoknya kasih sembako, terserah kamu. Ya, kalau kita kasih kamu kail, kailnya dijual, besok minta kail lagi, kitanya jengkel merangkel. Oh, harus panjang sabar. Bukan masalah panjang sabar. Akhirnya kamu ngakalin kita ngajari kamu bikin dosa, ngajari kamu nipu, ngajari kamu curang, ngajari kamu korupsi. Ya sudahlah, kita kasih ikan saja. Itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, Tuhan Yesus kasih makan 4.000 orang, bukan disuruh kerja orang ini. Ya, itu yang benar saudara ya. Kita sudah banyak kali ya, kita modalin, kita cariin, bahkan kita carikan pasarnya sudah. Dasarnya orangnya nggak mau kerja. Kenapa? Lapar, dia pengen beli sepatu, uangnya dikorup, ikan lelenya dicuri. Makanya apa? Udah kasih makan saja, kamu kerja cari kerja sendiri. Itu yang benar. Ya. Kalau kamu pakai cara lain terserah, tapi dalam komunitas kita itu aturannya begitu, itulah doktrinnya seperti itu. Karena firman Tuhan, kasih kail bukan kasih ikan itu tidak ada, adanya kasih mereka makan. Itu yang benar. Ya, supaya kamu jangan bekerja dengan perut lapar, supaya kamu jangan nyuri. Perut kamu kenyang, kamu ndang geragas pagi-pagi makan, dikasih uang jalan, uang bensin buat keliling, buat jualan, malah kamu uang bensinnya dipakai buat makan, buat sarapan. Geblek saudara ya. Tapi yang terjadi, oke. Jadi jelas ya saudara ya, kain lenan putih itu adalah inilah, ikan inilah yang namanya diakonia. Ya, kain lenan putih. Ya, perbuatan benar orang-orang kudus. Dan kamu lakukannya di dalam kekudusan. Jangan dengan bertengkar. Ya,